Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas soal nomor 44 dari buku Engineering Mechanics Statics 14 edition R.C. Hibbeler. Determine the moment about point A of each of the three forces acting on the beam. Jadi di sini ada beam AB, ya. Beam ini diikat pada sebuah kolom. Jadi ini kolom. Dengan menggunakan baut di sini ya, sistem baut. Pakai bracket. Lalu beam AB ini mengalami atau diberi beban F1 375 pound. Lalu F2 500 pound. Dengan kemiringan seperti pada gambar. Kemudian pada titik ini ya, yang jaraknya kira-kira 0,5 feet. 0,5 feet dari titik B. Ya, titik B. Diberikan gaya F3 160 pound. 160 pound. Sudut yang dibentuk itu 30 derajat. Ya, 30 derajat di sini. Pertanyaannya, coba hitung momen yang terjadi pada A dan B. A itu pada soal 44 dan B pada soal 45. Kita akan bahas soal 44 terlebih dahulu. Di sini pertanyaannya momen yang terjadi pada A oleh ketiga gaya itu. Jadi pertama kita akan hitung akibat F1 ini ya yang terjadi pada titik A. Maka momennya itu tentu akan ya arahnya seperti ini. Berarti arahnya akan CW. Ya, CW. Kemudian pada A akibat gaya F2 ini kita harus uraikan dulu ke sini. Jadi ini adalah F2Y dan tentu ini F2X. Tapi F2X ini karena dia berimpit dengan garis pada titik A ini, pada beam ini, maka tidak berkontribusi terjadinya momen. Jadi akibat F2Y, maka akibat F2Y kita bisa apa namanya? Ya, ini juga akan terjadi apa namanya? Momen dengan arah CW. Nah, akibat F3 ya F3 kita tahu itu kalau ini batangnya, ini F3 sama seperti tadi kontribusinya terhadap X ya. Jadi kalau ini sumbu X dan ini sumbu Y ya. Itu 0. Jadi kita harus mencari yang ini, komponen ini. Jadi ini F3Y membentuk sudut 30 derajat.
Nah, jadi di sini kita menggunakan cross product di mana eh, vektor M itu adalah vektor R cross vektor F. Jadi di sini R adalah lengan gaya, ya, lengan gaya. Kita tahu untuk F1 lengan gayanya 8, untuk F2Y lengan gayanya berapa? 8 tambah 6, berarti 14. Sedangkan F3Y kita bisa hitung di 5 tambah 6 tambah 8, 14 tambah 5 sama dengan 19. Seperti itu. Eh, kita bisa juga buat dalam apa namanya sistem skalar ya seperti ini dengan mengalihkan fx dan fx dan fy dalam dengan masing-masing jari-jarinya atau lengan gayanya. Baik, kita akan selesaikan dulu satu persatu. Akibat gaya F1 ya, akibat gaya F1 yang ini yang besarnya 375 pound, maka dia itu bekerja, kita tahu dia bekerja uh, clockwise. Jadi kalau kita bekerja clockwise, kesepakatannya kalau counter clockwise plus berarti clockwise minus. Jadi minus F1D berarti minus 375 kali 8 ini dengan gaya. Maka minus 3.000 pound feet ya. Nah, karena harganya minus maka dia kita rubah menjadi CW, ini kita buat menjadi plus. Jadi ini plus 3.000 pound feet CW. Nah, sekarang eh, akibat gaya F2Y terhadap A itu gimana? Nah, kita bisa hitung F2Y kita harus uraikan dulu ya. F2Y itu berapa? F2Y itu sebenarnya tidak lain daripada, nah kita lihat ini ada kemiringan ya, ada kemiringan ini 4, ini berapa? 3 dan ini 5. Maka kita bisa buat perbandingan bahwa 5 per F2 5 per 500 ya, ini sama dengan sama dengan 4 per F2Y gitu ya. Nah, jadi dengan demikian kita bisa hitung F2Y sama dengan 4 kali 5 per 500 dapat 400 pound. Nah, 400 pound inilah yang kita kalikan dengan panjang atau lengan gayanya. Lengan gayanya tadi ada 8 tambah 6, 14. Karena CW berarti minus ya, minus. Jadi minus 400 kali 14 sama dengan 5.600 pound feet. Nah, karena ini minus ya tidak seperti anggapan, maka kita ganti tanda minus ini dengan plus dan di sini adalah CW. Baik, sekarang akibat F3. Akibat F3 yang berkontribusi terjadinya momen itu adalah F3Y. F3Y itu kita tahu yang membentuk sudut 30 derajat ya. Jadi berarti sama dengan F3 160 cos 30 derajat
Nah, lengan gayanya 19. Jadi sama dengan oh tunggu. Jadi ada lagi 160 kali eh, sebentar. Ya, sorry ya. Jadi ini juga akan berkontribusi. Jadi F3 sin 60, sin 30 derajat ini juga akan berkontribusi pada momen ini karena ada lengan gayanya di sini kan. Nah, ini. Nah, ini dia. Berapa panjangnya? 0,5. Nah, jadi plus ya, plus 160 sin 30 kali 0,5 atau sama dengan uh, min 2632,72 tambah perkalian ini 40 sama dengan minus 2543 pound feet atau sama dengan 2593 pound feet counterclockwise. Nah, dengan demikian kita sudah menjawab nomor 44. Untuk menghitung berapa besar momen B, pada B, sorry. Nah, pada B, kita lihat kembali. Nah, pada B di sini, maka silakan para mahasiswa menghitung berapa momen terhadap B ini akibat gaya F1, gaya F2, dan gaya F3. Ini dengan cara yang sama ya. Cuman kan bisa dibayangkan karena pada B berarti nanti momennya ini menjadi akibat F1 CW ya. Nah, CCW berarti plus. Ini plus. Kemudian akibat F2Y tadi. Nah, ini F2Y ini. Maka dia akan menghasilkan momen yang plus juga. Ini juga plus. Tapi lengan gayanya sekarang 5 feet. Jadi kalau 375 tadi kali 6 tambah 5, 11 feet. Nah, sekarang tinggal F3. F3 bisa dihitung. Tentu F3Y kembali. Yaitu 160 cos 30. Ya. Berapa jaraknya? Jaraknya 0. Jadi akibat F3Y itu 0. Tapi akibat F3X atau sama dengan 160 cos, sin 30. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, ini akan terjadi momen. Nah, di mana momen ya? Karena ini ada lengan gaya di sini. Jadi ini akan terjadi momen terhadap B. Nah, untuk menjawab soal ini, barangkali saya sudah menghitung di sini. Ini akibat F1, ini akibat F2Y, ini akibat F3 sin 30 tadi ya. Karena F3 cos 30 kan sama dengan 0. Karena berimpit. Ya, inilah jawaban untuk soal 44 dan 45. Semua ada manfaatnya. Silakan dipelajari dengan baik dan lihat contoh-contoh soal atau soal yang lain yang berhubungan dengan chapter 4. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.